Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo dan hari ini gua kembali lagi dengan, kasus yang menarik menurut gua. Dan ini adalah, hari H saat gua ngupload videonya Om Ferdisambo. Jadi ini nggak bisa dijadiin barometer kalau gua udah dijemput apa belum ya, karena ini hari H, pas gua syuting ini. Tapi pasti nggak mungkin lah orang video gua aman banget kok, itu pendidikan menurut gua mah, bukan apapun ya. Karena saya tetap support support hukum di Indonesia ini. Yaudah, intinya di video kali ini gue pengen ngebahas soal organisasi asal Malaysia yang punya nama Al Maunah ya. Yang dimana mereka tuh sempat bikin gempar satu Malaysia di tahun 2000. Jadi mereka ini tuh awalnya tuh cuman organisasi atau perkumpulan bela diri pencaksilat doang. Tapi akhirnya mereka itu dicap dan ditangkap sebagai ekstremis setelah ngerampok ribuan suplai senjata tentara Malaysia dari salah satu markas tentara yang ada pada waktu itu buat ngelakuin yang namanya kudeta. Ya, mungkin perubahan pivot hobi dari leadernya gitu. Nah, bagaimana ceritanya, kasusnya? Mari kita bahas. Dan sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rifalsantoso kalau misalnya kalian mau DM-DM gue hal menarik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita bahas soal organisasi Al Maunah Malaysia yang pernah bikin satu negara Malaysia tuh heboh di tahun 2000 karena aksi mereka. Dan di sini gue tuh bakal mulai bahas dari latar belakang organisasinya dulu. Jadi organisasi Al Maunah ini tuh awalnya tuh dibuat sama seorang pria namanya tuh adalah Muhammad Amin Rajali di bulan September tahun 1998. Yang nama panjangnya itu Persaudaraan Ilmu Dalam Al Maunah. Nah, ini bukan bapak-bapak yang dilempar batu ya punggungnya. Bagus. Itu beda pengajaran gitu ya. Itu agak ekstrim menurut gue. Nah, tapi dan waktu itu ya, Al Maunah itu dimulai sebagai asosiasi bela diri silat yang ada unsur tenaga dalam dan ilmu-ilmunya begitulah. Yang makanya namanya itu ada kata-kata ilmu dalamnya itu. Karena memang ceritanya kan ilmu dalam. Nah, organisasinya ini juga bisa dibilang cukup bisa menggait banyak orang dan disupport juga secara legal. Karena di tahun 1999, mereka ini udah jadi organisasi resmi yang terdaftar di pemerintahan Malaysia. Dan bahkan aktivitas dari organisasi mereka ini itu juga pernah diliput buat masuk majalah Malaysia dan juga di koran-koran. Dan buat ngedapetin anggota-anggotanya, ketuanya si Amin ini itu nggak cuma sekedar gembar-gembor soal ilmu bela dirinya doang. Tapi pakai cara lain yang kalau kita pikirin lagi tuh kayaknya lumrah banget di zaman itu pakai cara-cara kayak gitu. Yang caranya itu bukan lain adalah dengan ngelabelin dirinya itu sebagai orang yang baik, dermawan, dan juga sakti. Nah, kenapa sakti? Ya karena dari pernyataan Wakil Ketua Al Maunah di tahun 2001, si Amin itu bisa bikin orang jadi gila. Ngeracun orang juga bisa, ngelumpuhin orang juga bisa, dan bahkan bisa teleport sama ngilang ya. Jadi memang dia lebih ke sulap sebenarnya, lebih ke temennya Demian ya. Nah, tapi selain katanya bisa menyakiti orang pakai ilmunya, ini orang juga bisa menyembuhkan penyakit. Sampai buka klinik pengobatan tradisional sendiri di tempatnya sendiri. Dan dia juga buka kelas agama Islam sendiri yang dia ajar sendiri pada waktu itu buat pengikut-pengikutnya yang memang mau belajar agama sama dia. Makanya memang pertumbuhan organisasi atau perguruan bela diri yang di crossover sama agama ini akhirnya tuh berkembang pesat banget. Yang di tahun 2000 aja, itu mereka udah bisa ngumpulin sekitar 1.700 pengikut dari Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, dan juga Mesir. Jadi emang orang-orangnya itu diverse banget dan dari mana-mana gitu asalnya karena memang ternyata pengajarannya luar biasa menarik mungkin bagi sebagian orang pada era-era itu. Makanya bisa dibilang top lah dia kalau dari segi nyari pengikut atau bisa dibilang jemaat juga sebenarnya. Karena kan dia juga di situ ngajarin agama ke mayoritas orang-orang yang jadi anggotanya. Jadi emang cukup jago marketingnya. Nah, tapi dari yang awalnya itu sekedar asosiasi silat yang ada kelas keagamaannya, ternyata ajaran agama yang diajarin itu bisa dibilang cukup menyeleneh dan menyimpang. Karena si Amin ini tuh nggak setuju sama pemerintah Malaysia yang menurut dia tidak islami. Dan dia juga nge-quote unquote ngehasut anggota dari asosiasi silatnya ini buat ngikutin nilai yang dia percaya buat ngelakuin pemberontakan terhadap pemerintah Malaysia. Dan kok pada mau gitu kan ini pengikut dia buat ngelakuin kejahatan yang udah berat banget gitu, ngihanati negara gitu kan ceritanya mengkudeta. Dan jawabannya itu ya karena dia memang menjual ilmu kebal dan kesaktiannya dia itu ke mereka-mereka yang lagi ngebet banget pengen punya kesaktian.
Jadi dia itu bilang kalau pengikutnya dia ini bakal diajarin tenaga dalam kalau mereka itu jadi pengikut setianya dan ngelakuin apa aja yang dia suruh lakuin. Makanya ini juga ngejawab kenapa pengikutnya dia ini bisa cukup pesat di masa-masa tahun 1909 sampai 2000-an. Karena memang janjinya adalah sakti. Makanya mereka mau ikut aja, mau kudeta juga ikut aja gitu. Dan buat ngajarin followersnya yang harus taat sama dia itu, si Amin ini ngasih 7 fase pelatihan yang dia ajarin ke mereka. Yang dia juga bilang kalau udah sampai ke fase ke-7 dari pelatihan itu, tentara nasionalnya Malaysia itu bakal ikut latihan sama mereka, lu bayangin. Dan dia juga ngedoktrin satu filosofi rahasia dalam rahasia. Yang dimana kemauan dia sebagai pemimpin tuh cukup Tuhan aja yang tahu. Jadi gak ada yang tahu sama sekali tujuan dia apa gitu. Dan kalau kalian cukup bingung kenapa followersnya percaya sama statement dia yang ngomongin tentara, jawabannya itu karena memang si Amin ini tuh mantan prajurit tentara juga. Jadi kebohongan-kebohongan dia soal tentara bakal join latihan sama dia ya orang percaya-percaya aja mungkin. Dan dia ini juga cukup sistematis dan rapi lah dalam ngelakuin misi pemberontakannya ini atau prosesnya. Karena dia cuma ngambil 29 pengikutnya yang emang udah loyal banget sama dia. Dan mereka ini juga udah dilatih supaya jadi semirip mungkin sama tentara. Dari mulai gerak-geriknya sampai sikapnya waktu lagi ngomong serius. Dan dia memulai operasi pemberontakan ini dengan cara yang pecah banget. Karena di tanggal 2 Juli tahun 2000, dia ini memutuskan buat ngerampok senjata dari markas tentara Malaysia yang ada di daerah Kuala Rui. Jadi perampokannya ini tuh diawalin dari rumah sewaannya yang ada di Kati. Dan di rumah tersebut si Amin dan 29 anggotanya itu udah pakai full baju tentara yang udah ditempelin badge-badge jabatan tinggi. Dan dari rumah tersebut di sekitar jam-jam subuh, si Amin sama 20 anggotanya yang laganya udah kayak tentara itu cabut ke Kuala Rui dan nyamperin 2 markas militer yang adalah markas Pos 2 dan juga markas Batalion Resimen 304 Askar Wataniah. Dan di sekitar jam 3 sampai 4 subuh, mereka itu langsung masuk ke 2 markas tersebut sambil ngasih tahu kalau ada inspeksi mendadak atau bisa dibilang itu markas diaudit mendadak lah sama si Amin yang ngaku kalau dia itu prajurit senior yang datang buat ngelakuin pemeriksaan ke bagian inventaris persenjataan militer. Dan karena prajurit yang jaga di sana itu kaget dan panik, makanya si Amin sama 20 pengikutnya itu dibiarin masuk dan dibolehin buat ngelakuin yang katanya itu inspeksi. Dan beberapa media juga percaya kalau waktu itu mereka juga bisa masuk karena memang punya surat izin inspeksi yang ada kop surat resmi dari Kementerian Pertahanannya Malaysia. Makanya mereka itu bisa masuk dengan mudahnya. Dan setelah bisa masuk ke markas, gak banyak sebenarnya data yang ngasih tahu kalau dia itu ngomong atau ngelakuin apa di dalam. Tapi yang kita semua bisa cari tahu itu adalah dia sama 20 anggotanya berhasil buat ngambil banyak banget senjata dan peluru di sana. Yang diantaranya itu ada 97 M16. 2 AUG, 6 SMG, 5 granat launcher, dan juga sekitar 9.000 peluru dengan beberapa ukuran yang berbeda. Ini kayak momen Call of Duty dia itu ya. Dan selesai ngambil ribuan amunisi dari 2 markas tadi, si Amin sama 20 pengikutnya itu cabut dan pergi ke daerah Sauk, yang jaraknya itu sekitar 100 km ke selatan dari markas tersebut. Dan 9 pengikutnya yang belum ikut waktu ngerampok senjata tadi juga akhirnya nyusulin dia ke sana untuk ngumpul lagi. Dan waktu sampai di Sauk, mereka itu masuk ke daerah yang agak jauh dari tempat yang rame lah bisa dibilang. Yang tempatnya itu di Bukit Jenalik, jadi cukup remote. Dan di Bukit Jenalik itu mereka tuh nge-setup tempat yang ceritanya itu jadi markas rahasia mereka atau markas operasinya mereka. Buat latihan nembak senapan yang udah berhasil mereka rampok dari markas militer. Dan di saat yang bersamaan di tanggal 2 Juli pagi jam 8.15 itu Letnan Jenderal Malaysia Zaini Muhammad Said itu dapat laporan soal inspeksi mendadak yang dilakuin di 2 markas tentara Kuala Rui. Dan di saat itu Letjen Zaini itu langsung tahu kalau ini tuh masalah besar yang menyangkut keamanan masyarakat luas di Malaysia. Karena waktu itu keberadaan si Amin dan kawan-kawan itu belum diketahui dan juga tidak meninggalkan jejak sama sekali. Apalagi kan waktu itu teknologi CCTV juga udah jelas tidak secanggih kayak zaman sekarang. Jelas jadi nggak bisa di-track juga mereka kemana. Dan Letjen Zaini yang udah bisa dibilang senior dalam bidang militer juga cukup bingung sama laporan ini. Karena nggak pernah ada penyusupan ke markas tentara yang serapih ini. Apalagi itu mereka juga ngebawa ratusan senjata lengkap sama 9 ribuan peluru. Yang pasti bahaya banget kalau sampai dipakai buat yang namanya menyikat masyarakat tidak bersalah atau melakukan kudeta besar-besaran gitu. Apalagi gerakan terorisme di tahun 2000-an itu juga kan masih gila-gilanya. Dan organisasi-organisasi pemberontak di daerah Malaysia itu juga berani buat bayar mahal buat senjata curian kayak seperti itu. Makanya Letjen Zaini itu sama pasukan Tentara Nasional Malaysia juga langsung gercep buat berusaha nge-recover ratusan senjata laras panjang yang dicuri sama komplotannya si Amin ini.
Selain itu, yang jadi isu lain juga adalah karena pejabat-pejabat termasuk PM-nya Malaysia waktu itu tuh mau ada rapat cuma sekitar 60 kilometer dari markas tentara di Kuala Rui. Makanya polisi juga berasumsi kalau rapat Perdana Menteri waktu itu sepertinya ada hubungannya sama perampokan senjata ini. Tapi kepolisian juga langsung gercep dan ngeblokade semua akses jalan gede yang ada di sekitar TKP perampokan. Dan di saat yang bersamaan, Tentara Nasional Malaysia juga ikut turun tangan buat ngebantu kepolisian nyelesain masalah ini. Dan di saat yang bersamaan, di pagi tanggal 2 Juli itu, kepolisian dapat laporan warga Sauk soal suara penembakan yang ada di Bukit Jenalik. Jadi buat yang nggak tahu, di saat itu daerah Sauk tuh memang sepi dan ada daerah perbukitan. Cuma ya memang tetap ada penduduk dan bahkan ada sekolah juga di dekat bukit sana. Jadi kalau ada suara sekeras tembakan senjata, gua rasa ya pasti kedengeran juga sih sama mereka. Dan pihak kepolisian yang dapat laporan soal suara tembakan juga itu langsung gercep dan datang ke TKP. Dan di sana ada 2 orang polisi yang datang, yaitu Kopral Sagadevan dan Kopral Dola. Nah, Kopral Sagadevan waktu itu langsung masuk ke dalam perbukitan pakai motor. Sedangkan si Kopral Dola ini nunggu di mobil buat dapetin update nantinya. Dan gak lama setelah mulai masuk ke hutan, Kopral Sagadevan ini juga disusulin sama Sersan Syah yang waktu itu ngikutin jejak motor dia dan nyuruh dia itu buat putar balik. Karena kalau memang benar itu suara tembakan, ya mereka juga harus masuk ke daerah bahaya tersebut pakai perlengkapan yang proper dan juga bareng sama jumlah anggota yang tentunya harusnya cukup banyak gitu kan ya. Tapi baru aja dia nyuruh Kopral Sagadevan ini buat keluar dari sana, langsung ada namanya suara tembakan ke arah mereka. Terus ada 1 orang yang nyamperin mereka bawa senapan dan pakai seragam tentara lengkap juga waktu itu, tapi bukannya pakai helm atau headgear. Si 1 orang yang ngasih tembakan ke arah mereka itu memang malah pakai sorban ya. Jadi cukup aneh penampilannya. Terus si pria yang bawa senjata ini tuh langsung nanya ke mereka berdua. Kenapa mereka itu ada di daerah khusus pelatihan militer. Yang padahal itu hutan, ya sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari pemukiman warga. Dan di sana juga banyak pohon karet dan juga pohon duren nih. Jadi sumber mata pencahariannya warga setempat di situ. Dan 2 orang polisi ini pun akhirnya disuruh turun dari motor dan ikutin si pria ini buat ke markas mereka. Karena dia ngelihat kalau kartu identitas mereka itu tuh nunjukin kalau mereka itu adalah polisi. Yang notabene-nya itu ya musuh para rebel dari organisasi Al-Maunah ini. Dan waktu mereka tiba-tiba masuk dan disandra, ada 1 orang lain juga yang ikut dibawa sama anggota Al-Maunah. Yang ternyata itu orang adalah warga lokal sana yang lagi ngecek kebun duren punyanya dia. Kan kaget pasti ya lagi ngecek kebun duren ditangkap gitu kan nih. Tapi memang akhirnya malah berakhir jadi sandra juga setelah ketemu sama salah satu pengikut si Amin. Karena ngecek duren tuh, itu salah juga tuh menurutku ngecek duren nih. Tapi untuk kebun dia juga ya. Dan setelah intinya 2 orang polisi ini hilang tanpa kabar ya, barulah pihak kepolisian dan Legend Zaini itu sadar kalau suara tembakan di Bukit Jenalik itu pasti ada hubungannya sama perampokan senjata di Kuala Rui. Makanya mereka langsung nurunin lebih dari 2.000 prajurit dengan perlengkapan perang buat ngamanin daerah di sekitar bukit tersebut. Dan nge-setup base camp sementara di sekolah yang ada di dekat bukit buat memantau situasi yang ada di sana dan ngurusin strateginya. Nah, lalu kurang lebih hampir 20 jam setelah hilang, di tanggal 3 Juli siang mereka itu dapat sinyal yang mau masuk ke radio komunikasi mereka. Dan waktu diterima, ternyata sinyal itu berasal dari komplotannya si Amin yang ada di daerah bukit. Mereka bilang kalau emang mereka yang ngelakuin perampokan senjata besar-besaran dan ribuan anggota Al-Maunah yang ada di seluruh Malaysia itu mau melakukan yang namanya rebellion atau pemberontakan karena merasa Malaysia itu tidak Islami. Jadi memang sampai saat ini Legend Zain itu udah tahu kalau memang ini kemungkinan besar ya kelompok teroris yang mau memberontak aja gitu sama pemerintah Malaysia. Dan di malam harinya, puluhan prajurit mulai masuk ke daerah hutan buat mastiin kalau kelompok rebel yang belum diketahui identitasnya itu tidak kabur dan masih ada di sana. Dan setelah confirm kalau mereka itu masih di sana, Legend Zaini langsung ngasih komando ke 5 prajurit khusus buat dapetin informasi tentang grup tersebut sedetail-detailnya. Tapi walaupun 5 prajurit itu beruntung bisa dapetin informasi tentang komplotannya si Amin, kelompok prajurit kedua yang berusaha ngedeketin mereka itu harus terpaksa baku tembak. Karena beberapa anggota dari Al-Maunah itu ngelihat mereka. Dan salah satu dari mereka itu gagal kabur dan ikut disandra bareng 2 polisi dan 1 warga lokal tadi. Dan di tanggal 3 Juli malamnya, Legend Zaini akhirnya kepikiran buat melawan mereka secara psikologis. Karena di siang ke sorenya itu, dia tuh habis dapat informasi dari warga lokal yang ditangkap polisi. Yang ternyata warlocknya itu adalah saudara kandungnya si Amin. Makanya setelah tahu kalau itu kelompok tuh diketuai 1 orang dan sisanya memang adalah cuma anggota, akhirnya Legend Zaini tuh nyari tahu semua anggota grup Al-Maunah lengkap sama keluarganya. Karena siapa tahu dari anggota yang ikut si Amin ke sana itu ada keluarganya yang lagi nyariin atau kayak gimana.
Dan besoknya nih, di tanggal 4 subuh, semua anggota Al-Maunah yang ada di Bukit Jenalik itu langsung datang ke base camp sementara tentara Malaysia yang ada di dalam sekolah tadi. Dan dengan pakai speaker keras yang ngadep ke arah bukit, anak-anak dan istri dari anggota-anggota tadi tuh ngomong di mikrofon dan manggil suami dan ayah mereka. Jadi kayak, "Ayah, ayo pulang," gitu ya. "Gimana aku mau sekolah kalau ayah tidak pulang?" Gitu kan. Ceritanya kan sentimental gitu. Dan dengan kata-kata dari anggota keluarga beberapa pengikut si Amin tersebut, Sasan Syah yang waktu itu masih jadi sandera juga akhirnya ngedenger dan lihat kalau beberapa anggota Al-Maunah yang ada di sana itu tiba-tiba nangis dan emosional. Dan dari situ jugalah mereka akhirnya tahu kalau ini tuh bukan pelatihan sama tentara. Tapi memang cuman akal-akalannya si Amin buat ngeberontak dari pemerintahan Malaysia doang. Tapi di tanggal 5-nya jam 8 malam, setelah Legend Zain itu ngebawa keluarga anggota Al-Maunah ke sana, baku tembak harus terpaksa dilepasin karena memang ternyata cuma beberapa doang dari anggota Al-Maunah yang mentalnya down karena faktor keluarga. Dan sisanya itu tetap siap buat perang. Bahkan dari keterangan Sasan Syah setelah kejadian itu, baku tembak di jam 8 malam itu sampai bikin hutannya terang dan berisik banget sama suara tembakan. Lalu di tanggal 6-nya, waktu baku tembak itu udah mulai reda, Perdana Menteri ngasih komando ke militer Malaysia buat ngelarin kasus ini sebelum jam 6 sore di hari itu. Dan dari sisinya si Amin, mereka tuh udah mulai kecapean karena udah gak tidur lama banget. Dan secara mental pun mereka digempur terus sama tentara Malaysia. Dan terlebih lagi di hari itu ada 2 anggota Al-Maunah yang kabur dan nyerahin diri ke kepolisian Malaysia karena emang udah gak kuat dan udah sadar aja sebenarnya kalau ini organisasi udah kagak bener dan bukan organisasi yang memang ada kaitannya dengan militer Malaysia. Tapi sisa anggotanya yang masih loyal sama si Amin juga tetap gak lupa disemangatin sama itu orang sebenarnya. Si Amin tuh tetap menyemangati mereka. Karena dia tetap bilang dengan tegas kalau mereka yang kabur itu memang tidak kuat mentalnya dan penakut. Sedangkan yang masih ada di sana ya harus terus berjuang dan perjuangan mereka tuh syahid kata si Amin ceritanya gitu. Walaupun begitu memang ya pasukan tentara Malaysia juga tetap berusaha gitu ya buat ngelarin penyanderaan ini secepat mungkin. Dan akhirnya Legend Zaini nurunin 69 prajurit khusus ke sana. Kayak Kopassus lah kalau di Indonesia ya. Yang emang paham betul sama kondisi perang di hutan, gerilya. Jadi kalau di Indo tuh lebih memang ya strategik banget lah gitu ya. Pasukan-pasukan yang udah paling jago gitu ceritanya. Nah, tapi yang jadi isu di sana adalah landscape dan bukit yang memang tidak memungkinkan mereka buat mendekati pakai gas air mata. Jadi kan pengennya ngegas air mata biar pada buta gitu, baru disikat gitu. Karena memang ternyata datarannya tuh nggak rata dan juga banyak pohon buat kelompoknya si Amin ini untuk bisa kabur dan take cover gitu. Nah tapi sambil mencoba ngedeketin orang-orang itu, salah satu pasukan komando yang bernama Razak itu ngeliat seorang anggota Al-Maunah yang lagi wudhu di aliran sungai. Yang ngebuat Razak juga jadi cukup dilematis. Karena kan pasti dia merasa bersalah juga ya kalau mau nembak orang yang lagi mau beribadah ceritanya. Dan akhirnya sambil ngedeket terus anggota Al-Maunah yang satu ini akhirnya ngelihat dan minta tolong buat jangan ditembak. Dan sambil di cover sama anggota yang lain, anggota Al-Maunah lain itu juga datang sambil bawa senjata. Tapi mereka nggak nembak sama sekali. Dan pria yang tadi lagi wudhu itu juga ternyata teman dari salah satu anggota komando yang ada di unitnya Razak ini. Dan mereka itu malah nyerahin senjata dan peluk-pelukan satu sama lain. Kayak relief justru ya. Beneran kayak di film-film ini dramatis sekali gitu. Memang misi militer Malaysia yang satu ini. Dan dari sana mereka itu akhirnya tuh ngebawa anggotanya si Razak ini buat ketemu sama Amin dan anggota lain yang memang masih loyal. Dan waktu ketemu sama si Amin, ya pasukan itu berusaha seasik dan seramah mungkin lah si Razak ini tanpa harus nodongin senjata ataupun ngancem. Nah tapi waktu lagi proses negosiasi, tiba-tiba ada suara speaker dari bawah bukit dari Legend Zaini yang bilang kalau mereka bakal ngebuka tembakan kalau memang mereka tidak mau menyerahkan diri. Dan setelah beberapa saat, si Amin ini mau menyerah akhirnya dengan syarat harus dibolehin buat sholat dulu. Tapi setelah sholat selesai dan mau ngobrol lagi sama si Razak, puluhan anggota komando lain itu datang dari bawah bukit sambil nodongin senjata ke kelompoknya Al-Maunah. Dan beberapa saat setelah mereka datang dan ditenangin sama Razak buat tetap damai-damai aja gitu ya, si Amin ini tiba-tiba yang buka tembakan. Tapi beruntungnya buat si Razak ya, tembakannya itu miss dan malah kena anggotanya sendiri. Mungkin ini orang emang udah panik banget lah ya, karena banyak banget komando yang tiba-tiba datang gitu ya. Makanya si Bapak Razak ini langsung nge-take down dan ngebuang senjata dari tangannya si Amin. Dan melumpuhkan semua anggota Al-Maunah yang memang masih pegang senjata. Karena kan komandonya ramai banget gitu ternyata ya. Dan waktu penyelamatan ini selesai, 2 sanderanya itu meninggal. Yaitu adalah Kopral Sagadevan dan juga anggota komando yang bernama Matthew. Sedangkan warga lokal yang ketangkep sama Sasan Syah itu berhasil bertahan hidup dan selamat dari sana.
khususnya dari kejadian baku tembak yang terjadi. Dari proses hukum yang berjalan, Amin dan kelompoknya itu dituntut atas pemberontakan pada Raja Malaysia. Amin dan 2 letnannya itu dijatuhi hukuman mati. Dan mereka itu dihukum gantung di tahun 2006. Ini Amin bersama tangan kanan dan tangan kirinya gitu. Sedangkan sisa anggotanya itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Walaupun memang 5 diantaranya itu dikurangi masa hukumannya jadi 10 tahun penjara. Dan tuntutannya juga dirubah dari yang awalnya itu tuntutan atas pemberontakan pada raja, jadi sekedar ngumpulin orang dan senjata buat ngelakuin yang namanya kejahatan perang. Nah itulah dia kasus sebuah cerita terorisme dari negara Malaysia yang rasanya cukup dramatis. Kayaknya kalau jadi film bagus juga gitu ya. Nah kalau kalian punya pendapat terkait ini ya, ajaran-ajaran yang agak nyeleneh ini ya, yang selalu bawa-bawa nama agama-agama besar gitu ya. Nah silahkan tulis di kolom komentar di bawah guys. Kalau kalian suka dengan video kali ini silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo_santosa. Kalau misalnya kalian mau DM gue hal yang menarik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So, see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it